Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Kak. Oke, wabarakatuh. bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat, Kak. Kak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, anak-anak ya. Iya, Oke, Pak. anak-anak. Alhamdulillah Pak, sehat. Iya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada ketua kelas atau yang mewakili untuk memimpin doa kita. Persilakan, Oke, Imelda. baiklah. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum kita belajar bahasa Indonesia dengan Pak Apri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, terima kasih Melda sudah memimpin doa kita. Berikutnya yang Bapak tanyakan, adakah teman-teman kita yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir Ya, hadir semua. semua, Hadir, Pak. Pak. Oke, Alhamdulillah. Eh, Anak-anak, sebelum mulai, Bapak pengen tanya terlebih dahulu, siapa di antara kalian yang sering melakukan kegiatan membaca di rumah, baik di sekolah? Ada? Saya, Pak. Oke, Saya, Pak. Iya, Email, Lutfi, Laili, oke semuanya suka membaca. Biasanya baca apa, email? Kalau saya di rumah sering baca novel, baca Novel, cerpen, Pak. Tapi juga cerpen, kadang-kadang ada baca informasi-informasi, Pak. informasi. Oke, Tapi bagus sekali. melalui online boleh ya, Pak? Boleh membaca, sumbernya bisa dari buku, bisa dari internet. Yang penting kegiatan membaca itu memang wajib kita lakukan. Karena apa? Karena akan banyak sekali keuntungan dari kita membaca. Misal saja contoh kecilnya dari kita membaca itu yang tadinya kita tidak tahu sesuatu bisa menjadi tahu, kemudian menambah wawasan, kemudian banyak hal lagi yang bisa kita ambil hikmah dari membaca. Kita bisa tahu walaupun kita di rumah, tapi setelah kita membaca berita, baik itu di televisi, menonton sambil melihat atau di internet, kita bisa tahu keadaan lingkungan sekitar kita sedang terjadi apa, meskipun sebenarnya kita di rumah gitu. Jadi banyak, banyak sekali ya manfaat dari membaca. Yang jelas anak-anak membaca itu perlu, baik di kehidupan maupun dalam dunia pendidikan. Makanya Bapak selalu ingatkan kepada anak-anak sekalian, jangan malas-malas membaca. Hal ini tadi Bapak sampaikan di awal begitu sangat berguna untuk kita. Ya, itu pengantar dari Bapak. Kemudian anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Bapak sampaikan melalui PowerPoint ya. Ya, Pak. Sudah bisa dilihat ya dari belakang ya. Siapa, Bisa, Pak? Pak. Ya, Oke, Pak. anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks eksposisi. Mungkin pernah dengar baik dari temannya atau mungkin dari pelajaran-pelajaran sewaktu kalian masih di kelas 1. Kemudian pada tujuan pembelajaran kita eh, ini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada materi hari ini. Untuk kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar atau dibaca. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, kita menjelaskan pengertian teks eksposisi. Kemudian yang kedua, menganalisis unsur-unsur teks eksposisi yang meliputi gagasan dan fakta. Kemudian yang ketiga, menganalisis pola pengembangan teks eksposisi. Itu KIKD kita. Kemudian berikutnya untuk tujuan pembelajaran hari ini eh, di pertemuan yang pertama ini tujuan kita adalah siswa atau peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks eksposisi
memahami unsur-unsur teks eksposisi, serta pola pengembangan teks eksposisi dengan tepat. Nah, jadi nanti pada akhir pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menjelaskan apa itu teks eksposisi, definisinya, kemudian apa saja sih unsur-unsur yang ada dalam teks eksposisi, kemudian bagaimana sih pola pengembangan teks eksposisi itu. Oke, sampai di sini paham ya tujuan kita hari ini? Sepertinya pada ngelamun kita ice breaking dulu sepertinya supaya kegiatan kita lebih efektif dan kalian pada konsentrasi. Oke, Bapak ice breaking dulu. Silahkan ikuti intrusi dari Bapak. Jadi ice breakingnya, jika Bapak menyebutkan nama kota, misalnya Arab Saudi, maka kalian menyebutkan nama kota berikutnya berdasarkan huruf akhir. Kalau Arab Saudinya I berarti Indonesia. Nanti di yang berikutnya, kalau Indonesia berarti A, apa kira-kira A? Nanti disebutkan. Ya, Bisa Pak. dipahami? Oke, Iya, siap. iya, Ya, Pak. Pak. Misal nanti Bapak bilang Arab Saudi, Bapak sebutkan Melsi, silakan Melsi menyebutkan nama negara berikutnya, kemudian Melsi menyebutkan nama, silakan tunjuk temannya untuk menjawab kata terakhir dari Melsi. Begitu seterusnya ya. Oke, Ya, Pak. Sebentar, Bapak stop screen, stop dulu tampilannya. Oke, kita mulai. Siap? Ya, Siap, Pak. Ya. Fokus ya, fokus ya. Ya, semangat. Pak. Oke, Bapak mulai dari kata nama negara Amerika Serikat. Silakan Bu Sarpika. Amerika Serikat. Thailand, Pak. Thailand. Thailand. Oke, lanjut siapa Bu Sarpika? Lempar kepada Desi. Desi silakan. Norwegia. Norwegia. Desi, kan ngelamun kan? Oh, Ngelamun nih. Desi kurang konsentrasi Iya, nih. iya, iya, Pak. Ya, Pak. Denmark. Denmark. Ke siapa Desi? Email, Pak. Email. Email, Denmark. Kamboja. Kamboja. Lanjut, email kepada siapa? Kamboja. Lempar ke Melsi. Melsi, Kamboja. Kamboja berarti A. Ayo, fokus. Banyak loh, Melsi. Banyak loh. Satu, Habis, waktu habis. dua, tiga. Hukum ya. Suruh nyanyi, Pak. Nyanyi. Suruh nyanyi, Pak. Bu, Nyanyi. Melsi bisa nyanyi. Nyanyi apa? Elsie itu Oh, bisa, kira yang Pak. Melsi bisa Siapa apa aja? nyanyinya? Nyanyi balonku boleh, Pak? Silahkan. Jangan sampai meletus balonnya ya. Ya, balonnya harus ada 6 tapi ya. Satu aja udah. Oke, silahkan Boleh, Melsi. Pak. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, Merah muda dan biru. Ore, terima kasih Melsi. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Fokus ya Melsi ya. Iya, Pak. Oke, sepertinya sudah mulai ceria. Bapak akan tampilkan lagi materi kita. Oke, anak-anak, berikut Bapak tampilkan sebuah contoh teks eksposisi. Bapak minta salah satu dari kalian untuk membacanya. Silakan, siapa yang bersedia? Saya, Pak. Silakan email ya. Boleh, Pak? Ya, silakan email. Oke. Dengar ya teman-teman. Kalau nggak dengar nanti pindah loh ya bacanya. Iya kan, Pak? Iya betul. Ya. Kita lanjutkan ke berikutnya kalau nggak dengar. Iya. Pencemaran air. Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air yang akhirnya menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Pencemaran air saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi di Indonesia. Pencemaran air yang terjadi di Indonesia
cukup mengkhawatirkan, khususnya air di daerah sungai. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas manusia yang seringkali tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah sembarangan. Oke, dari teks ini kira-kira menurut kalian apa teks eksposisi itu definisinya? Teks yang memberikan informasi, Pak. Teks yang memberikan informasi itu kata Imelda, Ya. memberikan informasi. Ada lagi? Teks yang Berisi memberikan paparan, Pak. Yang memberikan paparan, Paparan. menjelaskan. Oke, menjelaskan. Ya, penjabaran, Pak. penjabaran juga bisa. Ya, pada dasarnya semuanya sudah tepat ya apa yang disampaikan teman-teman kalian. Tapi pada akhirnya nanti kita akan mencari sebenarnya apa sih pengertian teks eksposisi dengan lengkapnya. Oke, Bapak lanjutkan ya. Sampai di sini kalian sudah mengidentifikasi atau menganalisis apa itu pengertian atau definisi dari teks eksposisi. Berikutnya, nah ini dia pengertiannya. Bisa dilihat? Siapa? Bisa ya? Pak. Ya, Bapak harapkan kalian memperhatikan apa yang Bapak sajikan dulu. Oke, jadi sebenarnya pengertian teks eksposisi itu adalah hilang. Oh, kok hilang? Kok hilang, Pak? Loh, makanya ini. Masuk dalam kotak tuh nah, Pak. Nah, kok hilang? Bapak juga kok tahu. Coba kita ulang lagi ya. Oh, kita disuruh nyari anak-anak. Ih, Bapak ini Oh, suka berarti prank kalau ya. Mungkin ini Desi mungkin yang hilangin ya teksnya. Bapak prank ya, Pak. Saya udah ulang Iya. tahun sekarang, Pak. Jangan prank-prank, Pak. Itu hilang. Ayo temukan saya. Oke, berarti untuk pengertiannya kita lewatkan dulu, nanti kita cari di belakang. Gitu ya? Oke, Pak. Oke, Oke, sekarang lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada unsur-unsur teks eksposisi. Ingat tadi di awal PR kita adalah mencari pengertian teks eksposisi yang hilang ya. Eksposisinya. Oke, sekarang unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama, unsurnya memiliki Gagasan. gagasan. Ya, unsur utama itu memiliki gagasan atau pendapat ya. Bisa gagasan, bisa pendapat. Kemudian berikutnya yang kedua mengandung Fakta. fakta. Unsur kedua teks eksposisi adalah mengandung fakta yang sebenarnya. Sebagai teks non-fiksi, teks eksposisi menyajikan informasi hingga gagasan sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Tahu kan fakta? Tahu, Pak. Apa beda gagasan dan fakta, anak-anak? Gagasan itu ide pokok, Pak. Fakta itu benar-benar terjadi. Sekarang sebelum kita menutup kegiatan ini, Bapak minta salah satu atau salah dua dari kalian untuk menyimpulkan atau merefleksikan hasil pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silahkan, ada yang berkenan menyimpulkan? Hasil pelajaran kita hari ini tentang teks eksposisi, pengertiannya, teks eksposisi itu adalah teks yang menyajikan gagasan. Dia bersifat informasi baru dan biasanya tulisannya bersifat fakta. Teks eksposisi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia memberikan informasi atau pengetahuan. Yang kedua, bahasanya baku. Yang ketiga, isinya bersifat fakta. Terus menggunakan bahasa yang lengkap atau singkat. Terakhir, objektif atau tidak memihak, Pak. Oke, terima kasih. Beri hapus dulu buat Ria nih. Oke, anak-anak, itu demikian tadi yang disampaikan oleh teman kita, hasil dari pembelajaran kita hari ini mengenai teks eksposisi. Kemudian hasil yang sudah kita terima pada hari ini akan kita jadikan acuan untuk materi yang berikutnya, yaitu kita akan belajar pada pertemuan berikutnya adalah menyimpulkan isi dari sebuah teks eksposisi. Ya. Jadi yang tadi pengertian unsur-unsur dan gagasan, silakan kalian pelajari di rumah lagi. Nanti pertemuan berikutnya kita akan menyimpulkan sebuah isi dari teks eksposisi. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini, anak-anak.
eh, silakan terus belajar di rumah, jangan malas membaca karena membaca tadi Bapak sampaikan di awal banyak sekali ke kegunaannya ya. Manfaatnya. Oke, manfaatnya. Oke, Iya, Pak. Bapak akhiri, bolehlah ketua kelas atau mewakili untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Silakan email untuk berdoa menutup pelajaran kita pada hari ini. Oke, baiklah teman-teman ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada siang hari ini dengan Bapak Ipriyadi, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai.